sahabat ITV dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Mutia dalam acara Kenalan Yuk. Dan hari ini kita akan berkenalan dengan kader-kader kesehatan dari Kecamatan Kresek. Kader apakah mereka? Kader penyuluh KB. Nah, di sini saya sudah berada bersama kader-kader penyuluh KB. Dan mudah-mudahan sehat semua ya ibu-ibu. Amin. Oke, selalu kompak ya kader kesehatan dari Kecamatan Kresek ini. Langsung saja nih, saya mau berkenalan dengan koordinator dari Kecamatan Kresek. Selamat siang Ibu Urip Tumiati. Selamat siang. Apa kabar nih Bu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, ini dia kader koordinator dari Kecamatan Kresek, yakni Ibu Urip Tumiati. Bu Tum, udah berapa tahun sih jadi kader? Perkenalan dulu ya. Nama saya Urip Tumiati, asal dari Magelang. Saya lahir di Magelang. Alhamdulillah usia saya sudah 56 tahun. Suka duka menjadi kader Bu, banyak. Ya. PPKBD yang ada di Kecamatan Kresek ini adalah di bawah koordinator saya. Alhamdulillah kami dipercaya oleh kecamatan untuk membina teman-teman ada yang di desa. Apa sih itu PPKBD Bu? PPKBD adalah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa. Di Kecamatan Kresek ini ada 9 desa yang kami bina. 9 desa itu Talok, Renget, Patrasana, Gunung Kale, Jengkol, Kemuning, Koper, Rancailat, Pasir Rampo, dan Kresek. Nah, kebetulan ini PPKBD Kresek nggak bisa hadir karena beliau lagi ngantar tugas di Kasih PAUD. Pertanyaan lain? Terus gimana nih Bu Dek? Pekerjaan PPKBD itu sendiri sebenarnya kayak gimana? Aduh, pusing. Kenapa nih Bu Dek? Sangat pusing, sangat pusing. Pekerjaan yang paling rumit, ruwet. Tapi walaupun ruwet karena kita sudah menjadi kewajiban dan menjadi tugas kami, ya mau nggak mau harus kita selesaikan. Tanpa adanya teman-teman yang ada di bawah ini, saya bukan siapa-siapa. Karena begitu teman-teman yang di bawah sangat antusias membantu kita, yang terjadi di lapangan, catatan di lapangan semuanya, jadi kita diringankan oleh teman-teman semua. Oke. Nah, kalau misalkan kegiatan sehari-harinya selain menjadi kader, Bu Tum ini apa nih kegiatan sehari-harinya? Kalau saya pribadi kegiatannya banyak. Ya. Saya mulai dari tahun 91 itu udah menjadi kader. Selagi saya merit pertama kali, saya merit tahun 90. Ya. Jadi punya anak tahun 91. Nah, dari mulai saya punya anak yang pertama itulah saya menjadi kader. Ya. Waktu itu di daerah Tangerang Kota. Ya. Kemudian saya pindah ke daerah sini, ke daerah Kresek atau Kecamatan Kresek itu tahun 99. Ya, tahun 99 kita tadinya mau duduk manis, mata pengen ditutup, telinga pengen ditutup, tapi nggak bisa karena itu ada di dalam hati. Ya, jadi ngelihat kinerja kader-kader yang lain yang belum bisa cara menimbang, yang belum cara mengisi KMS, tergugahlah kita. Akhirnya saya terjun tahun 2000 di Kresek ini sampai saat ini. Oke, berarti selain kader KB saat ini, Bude juga kader kesehatan Posyandu. Posyandu. Ya? Oke, berarti kegiatannya banyak sekali ya pemirsa. Oke. Di luar itu juga kami membawahi PAUD. PAUD adalah pendidikan anak usia dini. Saya mendirikan PAUD dari tahun 2007. Jadi alhamdulillah udah berizin dan kita udah mempunyai semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pendidikan udah komplit. Ya, jadi kita tahun 2015 ya sampai 2013 sampai 2017 saya sempat menjadi ketua Himpau di Kecamatan Kresek. Luar biasa sekali. Jabatannya banyak Pak. Ya. Ibu-ibu semuanya jabatannya banyak. Ibu mau tahu gaji saya berapa? Oh, berapa tuh Bude? Numpuk Kayaknya ya. kerjaannya pasti gajinya besar nih harusnya ya. Kalau dilihat
saya dari pekerjaan sibuk sana sini, Iya. pakaian perlente ya, Iya. rapi dan lain. Orang menyangka gajinya gede. Gaji saya 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Oh jadi begitu deh. Iya, saya pindah menjadi anggota di provinsi, anggota BKB, dinaikin oleh orang provinsi. Karena saya orang Jawa dinaikin 2M. Apa tuh Bude? Makasih Mbak. Oh, begitu ya. Ya, itulah duka-duka saya. Oh, gitu. Tapi saya alhamdulillah ikhlas ya, ikhlas karena yang namanya kader itu timbulnya dari hati. Kalau kita mengharapkan gaji, ya tahun berapa Ibu kalau saya dapat gaji udah mungkin rumah saya nggak di perumahan sini. Ya di real estate. Bintaro kali Bude ya. Ya. Oke, menarik sekali nih. Jadi kader-kader kesehatan ternyata ada juga kegiatan lainnya. Nah, selain koordinator KB, ternyata ada juga tim Siga nih. Tim Siga juga sama sibuknya seperti koordinator ya. Ya, karena Langsung saja bekerja nih, sama. kita perkenalkan koordinator tadi sudah, sekarang kita ke tim Siga. Tim Siga dari Kecamatan Kresek siapa sih? Yuk, langsung saja kita perkenalkan. Ya. Selamat siang Bu, namanya siapa? Selamat siang. Ya. Namanya saya Ibu Kamsia, asli dari Renget. Iya. Bu, gimana sih tim Siga itu apa? Saya jadi tertarik banget nih, ingin tahu tim Siga itu seperti apa sih kerjaannya? SIGA itu sistem informasi keluarga. Ya. Jadi kita menginput dari 9 desa, Ya. kita yang input buat laporan ke provinsi. Oh gitu. Sibuk sekali berarti ya Bu itu kerjaannya? Banget. Iya, sibuk banget. Nah, kalau misalkan suka dukanya menjadi tim Siga itu seperti apa nih Bu? SIGA-nya dikejar-kejar waktu, karena laporan harus hari itu, jam segitu gitu. Nah, jadi harus Tepat. tepat. Oh gitu, jadi sudah dijadwalkan. Sementara berkas-berkas dari bawah kadang-kadang belum kumpul. Oh gitu. Selain jadi kader tim Siga nih, Bu Kamsiah nih ada kegiatan lain nggak? Alhamdulillah dari 2008 saya menjadi kader kesehatan di desa. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih bertahan di kader kesehatan juga. Oh gitu. Mengurus warga juga nih Bu untuk kader kesehatan. Berarti setiap kali ada warga yang membutuhkan untuk datang ke rumah sakit segala macam Ibu yang mengurus. Iya. Oh, gajinya gimana tuh? Alhamdulillah kalau gaji kita nggak ada gajinya nih karena Oh, panggilan gitu. dari hati. Oh gitu. Berarti ikhlas ngebantu masyarakat. Iya. Iya. Terus gimana dukungan dari desa atau misalnya dari kecamatan sebagai kader kesehatan dan juga tim Siga itu seperti apa? Alhamdulillah kalau dari kabupaten, dari provinsi kita udah ada semacam insentif ya, kalau Ya. tidak besar adalah buat MPS lah. Iya. Tapi kalau dari desa kita alhamdulillah jong. Oh jong. Ternyata nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu. Berarti gimana tuh? Jadi sebenarnya ngebantu warga desa, tetapi dari desa tidak diperhatikan atau gimana itu? Alhamdulillah kan kalau di desa ada semacam kader-kader tertentu yang di Oh posyandu. gitu. Heeh. Tapi kalau ibu kan sebenarnya di desa ya, Iya. di kader kesehatan, Mm-mm. jadi kita ucapan terima kasih cukup dari warga aja yang nggak tahu. Oh gitu. Menarik sekali ya, tadi koordinator gajinya 1 juta katanya. Sekarang tim Siga juga sama. Jadi perhatian dari desa belum begitu baik untuk para kader ini ya. Oke, kalau tadi suka dukanya menjadi kader kesehatan, cuman dapat ucapan terima kasih nih dari masyarakat ya. Iya. Nah, kalau misalkan suka duka jadi tim Siga tadi tuh, dikejar-kejar waktu, kemudian gimana tuh untuk menyesuaikan kegiatan Bu Kamsiah di luar, kemudian juga mengurus tim Siga seperti apa? Alhamdulillah untuk SIGA bagi saya udah input kan di tanggal 25 misalkan. Berarti saya itu di tanggal 24 kita udah beres 9 desa, itu alhamdulillah bagi saya. Nah, harapan SIGA kalau ada kesehatan juga. Si pasien yang kita antar benar-benar sembuh dari penyakitnya. Oh gitu. Itu yang kita harap, yang kita dengan ikhlas terima Iya. dengan senang hati itu. Oh gitu. Nah, harapannya nih, kalau tadi harapan dari kader kesehatan ya, kalau harapan tim Siga nih kepada teman-teman juga nih pastinya. Harapannya gimana nih biar kekompakannya terus berjalan dan juga laporan nih nggak sampai panjang, ketinggalannya seperti apa tuh Bu Kamsiah? Jadi ke depannya semoga itu apa tuh sebelum laporan itu biar cepat tepat waktu gitu ya. Terus apalagi nanti di bulan Maret ada pendaftaran PK 2021. Mudah-mudahan kita semua dari 9 desa termasuk desa Bu Urip Tumiati sebagai koordinator Ya.
dapat berjalan dengan lancar ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol dengan tim Siga dan juga koordinator, sekarang kita mau kenalan nih sama kader-kader cantik dari Kecamatan Kresek nih. Kita mulai dulu dari desa mana nih? Dari desa Jengkol ya. Jadi kita tuh ada 9 atau 10 desa ya? 9 ya? 9 desa, kita mulai dari desa Jengkol. Siapakah PPKBD dari desa Jengkol? Yuk langsung saja kita berbincang. Oke, selamat siang. Selamat siang. Oke, Mbak, namanya siapa nih, Mbak? Nama saya Ika Kusnia, saya perwakilan PPKBD dari Desa Jengkol. Oke, dari desa Jengkol. Mbak Ika, selain jadi kader PPKBD nih, kegiatannya apa nih sehari-hari? Saya berdagang juga. Oh, ternyata bisnis juga nih ya. Jadi setiap kader itu punya kegiatannya sendiri juga, tapi bisa ya membagi waktunya. Kayak gimana tuh Mbak Ika membagi waktunya? Ya kalau ngebagi waktu sih sebenarnya pintar-pintar dari kita juga sih. Oke. Biar kegiatan dari desa PPKBD bisa kita jalani, sama dagang juga bisa jalan, kayak gitu aja sih sebenarnya. Mbak Ika, kenapa sih mau gitu jadi kader? Tadi kan udah dijelasin sama tim Siga, juga dijelasin nggak ada gajinya, dari koordinator juga katanya gajinya ya 1 juta gitu loh. Gimana? Ya sama panggilan jiwa juga sih sebenarnya. Oke, karena kita peduli terhadap masyarakat gitu ya. Oke. Langsung saja deh nih, kita dari desa mana nih, Mbak? Talok. Oke, kita berpindah ke desa Talok. Siapakah nih PPKBD dari desa Talok? Dan pastinya punya cerita tersendiri nih dari desa Talok. Ayo, silahkan Mbak. Namanya siapa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ani Wahyuni. Saya perwakilan dari PPKBD Desa Talok. Oke, Mbak, selain kegiatan jadi kader, kegiatan lainnya jadi apa nih? Saya alhamdulillah dari sejak saya gadis saya udah jadi guru PAUD. Oh, jadi guru Sekarang PAUD. Anak buah. Wah, lengkap sekali ya. Tadi ada yang jadi kader kesehatan, kemudian juga ada yang berbisnis, dan juga ada guru juga nih, Mbak. Cara ngebagi waktunya. Kalau tadi kan banyak sekali nih kerjaan dari PPKBD ya. Cara membagi waktunya nih sebagai guru dan juga PPKBD seperti apa? Ya sama sih, kita pinter-pinter bagi waktunya aja biar ngajar tetap berjalan dan juga urusan PPKBD tetap berjalan gitu. Oke. Ada hubungannya nggak nih ngajar anak-anak ya pasti di PAUD dengan kegiatan PPKBD? Ada juga di Tribina. Apa itu? Di Tribina. Oh, di Tribinanya. Ada Oh, di- jadi di PPKBD itu ada programnya juga ya, Iya, Bu? ada Oh, program Tribina. ada program Tribina yang juga ada kaitannya dengan kegiatan PAUD. Oke. Nah, langsung saja nih kita juga akan kenalan dengan PPKBD dari Desa Koper. Siapa nih PPKBD dari Desa Koper? Yuk, langsung saja kita berkenalan nih. Halo, selamat siang Mbak. Namanya siapa? Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriati, perwakilan dari PPKBD Desa Koper. Oke, Desa Koper. Nah, Mbak, kenapa sih milih jadi PPKBD? Kan tadi ada 2 ya, kader, ada posyandu, ada pelayanan KB. Kenapa pilihnya pelayanan KB? Kalau dari itu awalnya sih saya mah enggak gitu ya ke kader. Ya. Enggak gitu ya. Cuma karena dulu itu ibu saya jadi kader. Oh gitu, jadi turun temurun akhirnya Mbak jadi ikut jadi Iya, kader. awalnya sih cuma nganter-nganter aja ya. Oh, gitu. Ikut ke kecamatan kalau lagi ada pertemuan Iya. saya yang nganter. Kebetulan waktu itu Koper nggak ada PPKBD-nya ya Teh ya. Oh, jadi gitu. jadi saya langsung ditunjuk sama koordinatornya waktu itu. Tapi sampai sekarang akhirnya jadi tertarik jadi kader KB gitu ya. Iya, Oke. alhamdulillah. Dari awalnya cuma ikut-ikut tapi akhirnya peduli juga untuk menjadi kader gitu ya. Iya. Nah, suka dukanya jadi kader gimana nih, Mbak? Sukanya tuh kalau lagi ngumpul sama teman-teman ya. Jadi Seneng ya. karena banyak teman Iya. gitu sukanya. Kalau dari dukanya ya banyak sih. Apa ada cerita ini? Soalnya teman-teman dari ITV juga pengen tahu nih cerita dari kader-kader kesehatan itu seperti apa. Dukanya ya apa ya? Salah satunya aja deh, yang paling, aduh ini bener-bener. Oh, salah satunya tuh Iya. ya. Kan saya punya anak kecil tuh Oh, ya. iya. Terus tuh kayaknya harus kalau berat banget kalau ninggalin anak saya kalau lagi ada acara pertemuan apa gitu. Oh, kegiatan seperti itu ya. Iya, nggak ada lagi sih cuma itu. Oke deh. Oke, Bu Leha, berarti
banyak sekali ya sektor yang membatalkan setelah didaftarkan tadi itu, dan juga sudah dibawa ke puskesmas padahal itu, tapi dibatalin. So, gimana tuh perasaan Leha tuh? Aduh, udah sakit, udah capek. Iya. Udah kemana? Kantong jebol. Oke, jadi itu ya cerita dari PPKBD ini ternyata beragam sekali. Ada yang tadi menjadi kader kesehatan, kemudian cuma dapat ucapan terima kasih, kemudian juga ada yang sulit membagi waktu antara anak dan juga kegiatan ya. Oke, kita sudah berkenalan dengan semua kader PPKBD. Nah, Ini untuk suami ada mendukung. iya gimana nih? Ya ada dukungannya nih dari suami-suaminya ibu-ibu cantik ini. Mendukung. Mendukung dong. ya untuk kegiatan masyarakat ya. Ya, yang Oke. penting udah masak dulu. Udah beres. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih kepada koordinator nih, saya ingin menanyakan sebenarnya tugas PPKBD yang utama tuh apa? Sepertinya banyak sekali kegiatannya tadi tuh. Ada juga mendata balita, mendata akseptor KB. Jadi sebenarnya kegiatan utamanya tuh apa sih? Baik. Tugas utama PPKBD itu satu, mencari aseptor sasaran KB. Kenapa mencari aseptor? Karena pencapaian cakupan KB Kecamatan Kresek ini sangat rendah, terutama KB MKJP. Karena orang awam dengan MKJP itu apa? Jadi mereka taunya suntik, pil, kondom, kalender. Jadi yang MKJP jangka panjang dia nggak tahu apa itu implan, apa itu IUD, apa itu MOW, apa itu MOP. Jadi tugas dari PPKBD itu menjelaskan itu semua. Jadi untuk mencari aseptor kita ke pelosok-pelosok dengan merayu, dengan berbagai cara supaya dia mau menjadi aseptor KB. Seperti tadi pengalaman dari Ibu Leha, udah didaftarin, udah dianterin, dijemput sampai kecamatan nggak mau. Ya, sampai ke puskesmas nggak mau. Jadi itulah kenapa sekarang ditarget, Bu. Ya. Karena kita pencapaian KB, IUD dan implan itu masih rendah. Jadi ditarget paling tidak satu PPKBD itu 1 bulan dapat 1 minimal. Harus dapat. Kalau kita ada 9 desa berarti sebulan ada 9 aseptor. Nah, nanti berkembangnya nanti dari mulut ke mulut, oh pakai implan itu seperti ini, oh pakai IUD itu seperti ini. Insya Allah jadi teman-teman yang di bawah itu akan terbuka karena penjelasan kita harus real. Nggak boleh misalkan diiming-imingin, oh nanti kalau dapat mau pasang itu seperti ini loh, nanti dapat ini, enggak. Karena dari sananya memang tidak ada. Murni kegiatan sosial. Jadi ya untuk KB itu sendiri oleh pemerintah, kalau nggak salah waktu zamannya Bapak Presiden Pembangunan, tentu tahu ya teman-teman Bapak Presiden Pembangunan siapa, itu KB kita dapat nomor 1 ya sedunia. Tapi beralihnya ke sini hilang, tenggelam begitu aja. Dan mulai pemerintahan yang sekarang kita ada disebutkan Nawacita. Jadi salah satu program KB ada di Nawacita. Jadi oleh karena itu DPPKB Kabupaten, Provinsi maupun pusat bekerja sama dengan kader-kader yang ada di lapangan untuk mencari aseptor KB. Ada yang disebut hari KB nasional, ada yang disebut koin perak. Nah, itu kenapa menyemangatin teman-teman semuanya, ya? Karena pada dasarnya masyarakat itu sebetulnya bukan nggak mau, tapi awam. Iya, kurang pengetahuan terhadap Kurang KB. pengetahuan. Jadi tugas dari PPKBD itu sendiri bukan hanya mencari aseptor, masih banyak rentetan di belakangnya. Ini masih banyak, Bu. Gitu. Kalau kita sikapi itu kerjaan orang 10 jadi 1. Oh begitu, Bu. Iya. Luar biasa sekali berarti. Benar. Kenapa begitu? Saya sendiri terus terang saya menjadi koordinator KB baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Tapi saya memahami apa yang diinginkan oleh pemerintah. Ya. Jadi mulai anaknya, mulai keluarganya semua diperhatikan. Bahkan sekarang, dulu kita slogan KB 2 anak cukup. Tapi sekarang apa?
Bukan, sekarang Rencana itu berencana itu keren. Iya, karena memang keluarga berencana bukan hanya seputar KB-nya aja ya, Budi, iya. tapi tentang rencana-rencana Iya. keluarga tersebut. Justru ini sebetulnya kita harus balance dengan PKK desa. Harus balance dengan organisasi yang ada di PKK. Di PKK itu ada tim-tim atau pokja-pokja antara 1 sampai 4. Semua itu fungsinya ada di kita semua. Jadi kenapa saya bilang begitu, Bu? Di Pokja 1 kita ada. Iya. Di Pokja 2 kita masuk. Di Pokja kita 3 kita masuk juga. 4 apalagi. Berarti perealisasiannya mah ada di PPKBD ya, Iya. kegiatan-kegiatan itu. Justru alangkah indahnya Iya. kalau PPKBD itu sinergis dengan tim penggerak PKK desa. Di dalam tim penggerak PKK desa itu bukan hanya Bu Lurah. Ada Pokja 1, 2, 3, dan 4. Mereka punya anggota. Ayolah kita bekerja sama. Jadi nanti untuk pengisian yang ada di buku-buku PKK itu bisa terbantu oleh kita. Karena kenapa Bu saya bilang begitu? Yang tahu di lapangan adalah PPKBD desa. Oke nih teman-teman, jadi kerjaan yang sebegitu banyaknya dari PPKBD nih, dan kemudian juga belum ada juga koordinasi nih atau perhatian dari pihak-pihak yang terkait, harapannya nih kepada baik dari kecamatan atau dari pusat atau juga dari desa seperti apa nih? Kalau menurut kami, saya mewakili dari suara hati. Suara hati teman-teman. Saya pribadi mengharapkan kesinergisan jadi antara tim penggerak PKK desa dengan PPKBD di desa. Jadi supaya ada teamwork. Karena di situ kan di PKK desa itu ada Pokja 1, 2, dan 3, 4 itu semua punya anggota. Jadi karena banyak sekali tugas PPKBD yang harus dikerjakan, tapi tanpa dibantu dengan tim PKK desa, ya kita agak kewalahan. Bayangkan Ibu, satu PPKBD harus mendata PK, harus mendata balitanya ada berapa, mendata 1000 HPK-nya, mendata puslusnya, ibu hamil, kematian, bawa kematian, mencari abseptor. Terus apalagi masih banyak yang lainnya yang menunggu kerjaan kita. Belum nanti alasannya kalau dimintain KTP dan lain sebagainya, mau dapat apa, mau dikemanain, nanti dapat apa sih Bu? Ngumpulin KK, padahal kita hanya mendata warga yang ada di desa. Terutama data PK ini nanti 2001 di bulan Maret kita udah mulai pendataan PK yang harus didata melalui IT, lebih rumit lagi. Makanya saya mohon kerjasama dengan tim penggerak PKK desa supaya lebih solid. Kita mengharapkan desa kita ini berkembang. Jadi mohon Bu Lurah, Bu Camat, perhatiannya lah sedikit buat kami ini yang bekerja di lapangan. Ibu, kami bekerja di lapangan tidak mengharapkan imbalan apapun. Tapi kalau ada perhatian dari Ibu Kepala Desa maupun Ibu Camat, ada kebanggaan tersendiri di dalam hati kami. Apalagi sampai ada itulah harapan kami. Biar kompak nih ngomongnya. Oke. Harapan kami tidak muluk-muluk. Ya. Yang penting cukup aja buat semuanya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan nih dari tim Siga sendiri nih, yang kerjaannya setumpuk nih, gimana harapannya kepada desa atau kepada kecamatan? Silahkan. Harapan dari pribadi saya, tim Siga, untuk nanti di bulan Maret ya, kita sama-sama bekerja dari desa, kecamatan, kabupaten. Terus saya mohon pihak desa, dari desa manapun Solid. Sinerginya berkesinambung. Ya. Dan semoga harapannya di PK 2021 kita sukses. Dan mungkin satu ayam meren. Oke, pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang dengan kader-kader dari desa 8 desa yang lain, sekarang kita akan berkenalan dengan PPKBD dari Pasir Amponi. Selamat sore, Mbak. Sore. Oke, namanya siapa nih, Mbak? Nama saya Siti Masito, aku dari kader Pasir Ampo. Oke, dari Pasir Ampo ya.
Mbak, selain jadi kader PPKBD, Mbak kegiatannya apa aja nih di rumah? Lumayan banyak ya, selain jadi ibu rumah tangga pastinya. Saya juga sebagai bidan. Kemudian saya sebagai koordinator posyandu. Kemudian jadi kader KPM. Kader KPM. KPM. Mbak ini jadi bidan, ya. Kenapa akhirnya menjadi kader PPKBD? Sementara dari cerita-cerita yang sudah saya dengar dari teman-teman kader yang lain, jadi kader itu tidak ada gaji, kemudian tidak ada kepastian, kurang perhatian juga nih dari lembaga-lembaga yang terkait. Kenapa sih akhirnya memilih jadi kader? Padahal sudah jadi bidan nih. Betul banget. Kalau misalnya melihat dari perhatian, mungkin kurang ya perhatian dari betul. masyarakat, dari pemerintah terhadap kita kader gitu kan ya. Jangan kan dari pemerintah, dari atas, pemerintah atas sampai pemerintah daerah pun kadang mereka kurang mengerti apa tugas kita gitu kan ya. Pertama, saya sebagai bidan kenapa mau? Karena menurut saya kader itu sebagai apa ya, tangan masyarakat selain bidan. Jadi kita itu bisa berkecimpung di masyarakat, sama fungsi sama bidan. Kita juga punya bermanfaat di masyarakat kan. Buat melihat penghasilan, apa sih namanya, gaji atau insentif buat kader. Kalau kita melihat itu terus, kita tidak mengikhlaskan pekerjaan kita. Kalau kita mencintai pekerjaan kita ikhlas terhadap pekerjaan kita, mau aja di apapun itu, pasti kita punya tanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri. Tidak melihat latar belakang pendidikan ataupun apa ya namanya, basic kita apa gitu. Iya. Berarti memang sudah panggilan hati nih ya untuk membantu masyarakat tanpa melihat background tadi ya. Iya. Jadi nggak ada gengsi nih, wah Bu Bidan kok jadi kader gitu kan. Ah, itu. Pastilah ada ya dari Pasti, masyarakat pasti. seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan Bidan tahu banget nih informasi, sebenarnya KB itu penting nggak sih, Mbak? KB itu penting banget ya di masa, apalagi masa pandemi sekarang. Masa pandemi sekarang banyak virus-virus yang mungkin kita nggak tahu ya kapan datang ataupun gimana. Ya. KB di saat kehamilan, di saat pandemi kayak gini sangat penting sekali, supaya kenapa, menjaga diri kita dan juga janin kalau misalkan terjadi kehamilan, karena sangat beresiko gitu kan ya. Terus KB itu kan berbagai macam jenis ya, ada yang alami, ada yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Iya. Kalau mereka tuh tahunya KB itu yang jangka pendek, yang kayak seperti suntik, pil, yang pokoknya semacam hormonal gitu Iya, ya. betul. Implan, yang jangka panjang pun mereka tahunya implan gitu kan. Sedangkan yang non hormonal mereka jarang mengetahui. Iya. Kadang ada yang masyarakat yang beresiko, misalkan hipertensi gitu kan, obesitas, mereka tetap kekeh tentang KB hormonal, sedangkan mereka kan faktor risiko gitu kan terhadap medikasi hormonal itu. Harusnya mereka itu menggunakan kalau KB alami gitu kan, atau kondom. Kalau nggak bisa begini karena takut hamil, pakai IUD gitu kan. Mungkin perlu diedukasi ya tentang KB IUD itu seperti apa gitu kan, karena mereka taunya takut gitu kan. Masyarakat seperti itu. Betul. Kita sebagai kader KB pun mengedukasi masyarakat tentang KB, MKJP, jangka panjang itu lumayan susah, karena mereka berpikir sebelum kita menjelaskan sudah bersugesti terlebih dahulu gitu. Betul, karena kan memang banyak nih masyarakat yang mengatakan, aduh kalau KB, MKJP itu berbahaya, kemudian juga cara pemasangannya itu yang membuat mereka takut. Nah, sebagai bidan nih, gimana nih untuk mengajak masyarakat menggunakan KB, MKJP itu sendiri? Buat mengajak, mungkin karena saya sendiri pengguna ya, pengguna, jadi saya bisa lebih menjelaskan bagaimana sih apa namanya, efek ke diri saya, ya kan. Apa sih, setiap KB pasti ada apa namanya, efek baik ataupun efek buruknya ya. Kita jelaskan, jangan sampai menutup-nutupi efek buruknya, menjelaskan yang baiknya, akhirnya ada merasa yang ini, yang itu, ya kan, yang buruknya. Jadi kita harus menjelaskan dengan benar-benar bagaimana sesuatu KB itu bereaksi gitu. Jadi supaya mereka mau, kita jelaskan kalau ini tuh seperti ini, nanti resikonya seperti ini. Kalau terjadi kasus itu kebanyakan mungkin ya karena keteledoran manusia gitu kan, ataupun emang karena kan setiap KB itu efektifnya 9,9%.
Nah 1%nya itu kadang ya emang bukan alatnya atau apanya gitu kan. Berarti tetap aja memang Tetap ada aja. resiko. Tapi berarti kader PPKBD ini memang sangat penting ya. Selain dia mengedukasi, mengajak, kemudian juga memfasilitasi nih masyarakat Betul. untuk ber-KB tadi ya. Betul. Karena nanti yang mengurus data segala macam itu PPKBD. Nah, Betul. gimana nih Mbak dari Pasirampo misalkan harapannya nih kepada baik dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemerintah pusat. Harapannya gimana nih untuk PPKBD? Diperhatikannya seperti apa nih? Perhatian terhadap PPKBD ya sebagai kader KB, saya tuh berharap ada apa ya, apresiasi lebih buat kita. Karena kita itu bukan hanya tentang KB, Oh betul. ya kan, ada tentang pendataan 1000 HPK, tentang bagaimana penduduk itu datang, meninggal, lahir, segala macam tentang kependudukan gitu kan. Kadang kita harus mencari yang apa namanya ibu hamil Iya, gitu betul. kan. Pendataan ibu hamil, serta kita buat mengedukasi ya tetap emang akhirnya ya kan ke KB. Iya. Iya kan, cuman ya kita tahu bagaimana nih 1000 HPK itu apa. Iya. Gitu kan, bagaimana pengembangan kualitas 1000 HPK itu agar tidak terjadi stunting gitu. Berarti sebenarnya mencakup semuanya. Iya, Bukan jadi- hanya tentang akseptor KB, Iya. tapi juga tentang keluarga berencananya tersebut dari Betul, balitanya. keluarganya, iya, ya kan sangat berkualitas gitu kan. Kalau kita benar-benar menjalankan ke masyarakat, itu akan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Makanya dari kita, ya dari kader-kader ini ujung tombak masyarakat Iya. harus lebih diperhatikan, baik dari sisi kan kita sebagai ibu rumah tangga ya, Iya, bukan betul. hanya kader KB. Nah, Jadi kerjaan ini sangat menyisihkan keluarga, Menyita waktu iya, juga menyita ya. waktu juga, keluarga, anak. Jadi sangat ingin diperhatikan, baik dari pemerintahan pemerintahan atas sampai pemerintahan daerah gitu. Harapannya itu yang Iya. mudah-mudahan nih pemerintah yang terkait tentang KB ini kader-kadernya diperhatikan dan Betul. sinergi ya kerjaannya itu. Oke, makasih ya Mbak. Coba dong Bu nih salam keluarga berencana dulu nih biar teman-teman pemirsa di luar sana juga tahu nih tim PPKBD ini punya slogannya sendiri. Yuk silahkan 1, 2, 3. Salam Bangga Kencana. Berencana itu keren. Oke. Sekianlah perbincangan kita pada hari ini. Kita sudah berkenalan dengan tim PPKBD dari Kecamatan Kresek. Jangan lupa pemirsa saksikan kembali Kenalan Yuk nanti dengan kader-kader dari wilayah lainnya. Teman-teman yuk kita bilang salam ITV. Salam ITV.